أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan kasih sayangnya, alhamdulillah kita senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan umur panjang, rezeki dari berbagai arah, dan yang paling penting adalah kesehatan, yang mana atas hal itu kita dapat kembali berkumpul di masjid yang insya Allah diberkahi dan diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mari kita tumpah curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'ut tabi'innya, hingga sampailah kepada kita yang senantiasa tunduk dan patuh atas perintah yang diajarkannya. Para jemaah kedua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berjalan, siang berganti malam, malam pun berganti dengan siang. Tidak terasa kita telah menginjak Ramadan yang ke-20. 10 hari lagi ataupun mungkin besok atau lusa kita akan beritikaf, akan memasuki bulan ataupun hari di mana hari tersebut disebut malam Lailatul Qadar. Entah respon yang seperti apa yang idealnya kita ekspresikan sebagai umat muslim. Di sisi lain kita senang, kita bahagia, karena sebentar lagi kita akan menuju fitri, menuju fitrah. Kita akan kembali dalam keadaan insya Allah bersih, suci, akibat dari sebab dari apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Atau justru kita malah sedih karena kita harus kehilangan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan ini. Maka dari itu jangan sia-siakan 10 hari Ramadan terakhir ini. Mari kita tingkatkan level, kita tingkatkan giroh semangat kita untuk beribadah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu sekalian, jemaah kedua yang dirahmati Allah, telah mengetahui malam Lailatul Qadar. Karena mungkin tiap tahun materi malam Lailatul Qadar ini atau tentang Lailatul Qadar ini sering kita dengarkan atau sering kita pelajari di setiap momen Ramadan, baik di luar Ramadan, entah itu lewat Google, entah itu lewat pengajian di madrasah, entah itu lewat Ustadz A, B, C. Dan ini hanya sekedar mengulang saja. Apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah di mana malam kemuliaan yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Malam di mana kebaikan itu dilipat gandakan. Apa bentuknya? Wallahu alam. Bagaimana turunnya? Wallahu alam. Ini yang menjadi menarik bagi kita sebagai hamba. Kok dirahasiakan ya Lailatul Qadar itu? Kisi-kisinya dong. Nah, kata Rasulullah, kisi-kisinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini sesuai dengan
hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW beritikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan. Kemudian istri-istrinya pun beritikaf setelah itu. Bagaimana cara beritikaf dengan baik idealnya? Nah, idealnya mencari keutamaan Lailatul Qadar dengan cara itikaf yang sempurna. Yang dimaksud itikaf yang sempurna adalah 10 hari 10 malam berturut-turut. Akan tetapi juga menganjurkan orang yang tidak mampu beritikaf sempurna untuk mencari Lailatul Qadar sesuai kadar kemampuannya. Boleh di 7 malam, boleh di 5 malam, dan minimalnya 3 malam. Boleh dengan terjaga sepanjang malam, dan boleh juga dengan tidur dahulu, kemudian bangun di tengah malam sampai subuh. Lantas, ketika kita beritikaf di masjid, apa yang harus kita lakukan? Apa ideal yang harus kita laksanakan? Maka setidaknya saya di sini mencatat beberapa poin yang insya Allah dapat membantu para jamaah kedua. Yang pertama, aktivitas yang sunnah dan dianjurkan adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, maka momen ini pas ketika kita pakai untuk membaca Al-Quran. Apalagi di malam-malam Lailatul Qadar. Yang kedua adalah dengan sholat sunnah, baik itu tarawih atau witir. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan tarawih di Masjid Qudwa, terus mengambil witirnya nanti saja ketika saya agak malaman, ketika mau itikaf, itu boleh-boleh dan sah-sah saja, mangga, karena itu amalan yang sunnah. Yang ketiga adalah itikaf. Apa sih itikaf itu secara bahasa? Itikaf itu secara bahasa adalah berdiam diri di masjid. Diamnya saja kita mendapat pahala, apalagi kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Itikaf pun juga memiliki sejumlah syarat, yakni harus beragama Islam tentu. Kita sebagai umat Islam ya harus beritikaf. Balik tentu, berakal, enggak mungkin juga orang gila beritikaf. Serta suci dari hadas. Nah, alangkah lebih baik kita sebelum masuk masjid atau memulai itikaf berwudu terlebih dahulu. Atau rasa-rasanya pengen mandi aja deh biar lebih afdol rasanya, monggo. Yang penting suci dari hadas atau dari najis. Tapi jauh lebih dalam lagi, sucinya bukan dari sekedar hadas yang ada di dalam tubuh kita, tapi apa? Hati kita. Kita pastikan ketika masuk masjid kita mikir-mikir dulu, astagfirullahaladzim, hari ini saya telah melakukan dosa apa ya? Sebelum masuk masjid ini saya upayakan untuk mencari kesalahan saya di pagi sampai malam hari tadi. Kita beristighfar, bersolawat, hingga pada akhirnya kita cukup mampu untuk masuk masjid, kita masuk masjid. Untuk selanjutnya apa yang kita lakukan ketika di masjid adalah berzikir, mengingat Allah. Seperti zikir yang mungkin sering kita lakukan ketika selesai sholat, kita berzikir. Yang selanjutnya adalah bersedekah. Sedekahnya bagaimana? Perlu kita ketahui, sedekahnya banyak dan apapun bisa kita lakukan. Mungkin ketika kita datang ataupun berangkat dari rumah, naik mobil atau motor maupun jalan kaki, di perjalanan ada
tukang gorengan yang kita lihat dagangannya belum habis, kebetulan saya lagi mau itikaf, ya sudah, saya borong saja gorengannya untuk jamaah yang ada di masjid. Itu kan membantu sedekah. Atau kita sudah persiapkan dari sebelum buka atau dari siang, oh ini segala bentuk makanan dan minuman ini khusus buat rekan dan teman-teman saya di masjid waktu nanti itikaf. Karena seperti yang kita ketahui tadi, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang mulia. Artinya kebaikan yang kita lakukan di luar malam Lailatul Qadar itu pahalanya sudah sangat luar biasa, apalagi ketika kita melakukan perbuatan yang sifatnya kebaikan sosial, itu akan dilipat gandakan di malam Lailatul Qadar. Nah, untuk yang terakhir mungkin yang menjadi alternatif adalah doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dengan artinya, ya Allah, Engkau maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf, karenanya maafkanlah aku. Baik jemaahku dua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita renungi bersama malam Lailatul Qadar ini mengapa dirahasiakan. Entah kedatangannya, entah bentuknya, entah bagaimananya, kita tidak tahu. Tapi sudah beberapa kali kita dikasih clue oleh Nabi, oleh beberapa tafsir tentang bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagai layaknya kita di sebuah perusahaan besar, atasan kita menyuruh kita untuk melakukan pekerjaan yang benar. Kalimatnya, lakukanlah pekerjaan yang benar, bereskanlah semua ini, maka nanti saya akan kasih bonus yang besar. Kita jangan tanya bonusnya apa, tapi orientasi kita adalah, oh, saya harus kerja yang benar agar atasan saya memberikan hadiahnya tidak cuma-cuma. Nah, kita bekerja yang benar, tiba-tiba hadiahnya itu melampaui ekspektasi kita. Itu baru sekelas perusahaan. Contoh mungkin Bill Gates, orang terkaya di dunia ini. Bill Gates bilang, contoh misalkan Kang Salman mangga, nih saya kasih kerjaan, bereskan, nanti saya kasih bonus. Bekerjalah yang baik, baik kata Kang Salman. Kang Salman ekspektasinya mungkin mobil, mungkin rumah. Tapi ternyata oleh Bill Gates itu dikasih pulau contohnya. Itu hanya sekelas manusia, Bill Gates orang terkaya, apalagi Allah. Jangankan pulau Bapak Ibu sekalian, planet pun saja jika Allah ridho dikasih. Kalau dalam bentuk sesuatu materi yang kita lihat rewardnya. Tapi kan ada sesuatu yang lebih tinggi derajatnya daripada materi-materi ini. Apa? Ketenangan jiwa. Atau gerbang surga, mungkin kita bisa masuk surga lewat sana. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jemaahku dua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan momen yang sangat luar biasa. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini yang tinggal 10 hari lagi. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga kita dapat kembali berkumpul di dalam keluarga, berkumpul di masjid, berkumpul dengan masyarakat, dan menikmati indahnya kebersamaan di bulan fitri nanti. Wallahu a'lam bishawab, billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.